Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali, dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Pak Jayantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada, tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apalagi kalau bukan Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kita bersama-sama akan mengulas profil Yona berprestasi dalam bidang non-akademik, yaitu dalam melestarikan seni budaya Bali, khususnya dalam bidang seni tari. Yohana yang akan kita ulas kali ini merupakan Yohana yang berasal dari SMK Negeri 5 Denpasar. Pemirsa, dalam melakoni bidang seni tari ini, Yohana yang saat ini masih duduk di bangku kelas 11 ini mengaku bahwa dirinya paling menyukai tari oleng tamulilingan hingga tari Tarunajaya. Banyak prestasi yang telah ditorekannya. Nah, kira-kira siapa ya yang akan kita ulas kali ini? Penasaran? Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yohana Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil siswa berprestasi dari SMK Negeri 5 Denpasar. Dewa Ayu Made Adinda Ratna Devi, demikian nama lengkap Yohana yang kerap disapa Dewa Ayu Adinda atau Gek Dinda ini, termasuk salah satu siswa berprestasi di bidang non-akademik khususnya di bidang seni dan budaya Bali, yakni seni tari. Dengan menekuni bidang seni tari, Dewa Ayu Adinda berhasil meraih berbagai prestasi seperti juara 1 Lomba Oleng Tamulilingan yang diselenggarakan Stikes Bali tahun 2018, juara 1 Lomba Oleng Tamulilingan Kabupaten Gianyar tahun 2019, dan masih banyak prestasi lainnya di bidang tari. Yohana yang kini duduk di bangku kelas 11 SMK Negeri 5 Denpasar ini menceritakan awal mula terjun di dunia tari karena ketakutan kedua orang tuanya terhadap kegiatan yang ia tekuni kala itu, yakni pencaksilat. Kedua orang tuanya mengarahkan Dewa Ayu Adinda untuk menekuni bidang seni tari. Ketika itu, Dewa Ayu Adinda masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Untuk pertama kali belajar menari, Dewa Ayu Adinda diikutkan sanggar oleh orang tuanya di Sanggar Puri Agung Denpasar. Tarian pertama yang ia pelajari tidak tanggung-tanggung, yakni langsung belajar menarikan tari condong. Berkat ketekunan serta bakat menari yang dimiliki, Dewa Ayu Adinda berhasil menguasai tari condong dengan waktu yang singkat. Seiring berjalannya waktu, orang tua Dewa Ayu Adinda terus memotivasi anaknya dalam menekuni bidang seni tari. Terbukti, beberapa sanggar sempat didatangi untuk mengasah serta meningkatkan kemampuan Dewa Ayu Adinda dalam menari. Semua usaha yang dilakukan tentunya berbuah manis. Banyak prestasi yang Dewa Ayu Adinda raih dalam bidang seni tari yang ia geluti. Selain itu, kepiawaian menari yang dimiliki kerap kali dimanfaatkan Dewa Ayu Adinda untuk ngatur rangaya dalam upacara-upacara agama di berbagai tempat. Om Swastiastu. Sebelum lanjut, izin tiang perkenalkan diri. Perkenalkan, Titiang Muaste Dewa Ayu Adinda, tiang saking Kute, tiang makin bersekolah di SMK Negeri 5 Denpasar. Awal tiang belajar nari, Nike dari kelas 4 SD. Awalnya Nike sebenarnya tiang silat awalnya di kelas 3.
tapi orang tua Tiang takut Tiang kenapa-napa. Setelah itu orang tua Tiang mengarahkan Tiang ke dunia tari. Nah, disitulah akhirnya saya menemukan potensi saya di bakat bidang kesenian. Pertama kali Tiang itu belajarnya langsung ke Condong di Sanggar Puri Agung Denpasar. Tiang di sana belajar Condong. Tingkat kesulitannya nih lumayan, tapi karena Tiang niat belajar untuk menari, akhirnya Tiang bisa untuk menarikan Condong tersebut. Di tari Condong nike Tiang belajarnya sekitaran 2 bulan. Selanjutnya Tiang belajar tari Margepati. Dalam bidang menari, Yuana yang kerap menjadi model photoshoot ini terinspirasi dari salah satu seniman tari yang menjadi dosen di Institut Seni Indonesia ISI Denpasar, yakni Ibu Sri Wahyuni. Ketika melihat beliau menari, Dewa Ayu Adinda merasa tertarik untuk menekuni seni tari lebih dalam lagi dan dia berharap dapat menjadi inspirasi bagi Yuana Bali lainnya. Untuk mengetahui kemampuan diri dalam bidang menari, berbagai lomba menari diikuti Dewa Ayu Adinda. Untuk pertama kalinya, Dewa Ayu Adinda mengikuti lomba tari condong di Desa Legian. Walaupun masih kaku dan terlihat masih menghafal, tidak menyurutkan niatnya dalam menari. Dewa Ayu Adinda terus mengasah kemampuan di bidang tari hingga mampu meraih juara 1 dalam lomba Olek Tamu Lilingan yang diselenggarakan Stikes. Lomba tersebut sekaligus menjadi lomba yang paling berkesan bagi Dewa Ayu karena belajar menari olek hanya dalam waktu 1 minggu, namun mampu meraih hasil yang maksimal. Selain itu, Yuana berbintang Aquarius ini juga memiliki pengalaman pahit ketika awal-awal terjun di dunia tari. Banyak yang mematahkan semangatnya, hanya karena ia bukan berasal dari keluarga seniman ataupun penari, terlebih tumbuh di lingkungan pariwisata. Namun hal tersebut justru menjadi cambuk bagi Dewa Ayu Adinda untuk mengasah kemampuan serta menggali potensi-potensi yang dimiliki dalam bidang seni dan budaya Bali, khususnya seni tari. Seniman yang menginspirasi Tiang yaitu Bu Sri Wahyuni. Nike salah satu dosen di kampus ISI Denpasar. Tiang ketika melihat beliau menari, Nike sangat menginspirasi Tiang. Tiang ingin seperti beliau. Pertama Tiang lomba tari nike lomba tari condong di Legian, walaupun masih ada grogi dan masih kelihatan ngapalin. Tiang terus mencoba lagi. Akhirnya Tiang di Tabanan Tiang dapat juara 1 condong. Lanjut Tiang belajar tari Margepati. Tiang dapat juara 1 di Nusa Dua. Tiang belajar Trunajaya dan olek nike selama seminggu. Tiang dapat juara 1 di Stikes. Perasaan Tiang dapat juara 1 di Stikes nike, Tiang awalnya nggak percaya karena Tiang baru belajar nike dalam seminggu nike, Tiang masih lah ngapalin nike. Tiang jujur kaget di Stikes nike Tiang bisa dapat juara 1. Pengalaman berkesan nike wenten pada waktu awal-awal Tiang nari, banyak yang mengomentari Tiang. Terutama di keluarga Tiang, banyak yang bilang bahwa Tiang tidak akan bisa menari karena kedua orang tua Tiang bukan penari. Tapi setelah mendengar bulian itu, Tiang termotivasi untuk menggali potensi-potensi Tiang di bidang kesenian. Dari sekian banyak tari yang dikuasai Dewa Ayu Adinda ini, tarian yang paling disukai adalah tari Trunajaya dan Olek Tamu Lilingan. Karena tarian tersebut sangat cocok dengan karakter Dewa Ayu Adinda.
Tari olek tamu lilingan merupakan salah satu tarian perpasangan yang melukiskan gerakan yang sangat luas dan lemah gemulai. Sedangkan untuk tarian Trunajaya, menurut Ge Adinda sangat cocok dengan karakter dirinya yang memiliki ekspresi kuat, emosional tinggi yang digambarkan melalui mimik wajah, serta gerakannya yang sangat energik. Tari yang paling tiang sukai nih ke tari Trunajaya dan olek tamu lilingan. Kenapa? Karena tari Trunajaya dan olek tamu lilingan nih ke karakternya cocok sareng tiang. Dan tarian yang paling sulit nih ke sebenarnya semuanya sulit, tapi asal kita wenten niat untuk belajar pasti terasa lebih mudah. Dulu memang awalnya tiang belajar di beberapa sanggar, lalu tiang ketemu dengan Pak Gede Parwate. Beliau adalah yang membimbing saya dan mengarahkan saya dalam bidang tari, dan kebetulan beliau mengajar di SMK Negeri 5 Denpasar. Dibesarkan dalam lingkungan pariwisata dan kebanyakan keluarga bergelut di bidang pariwisata tidak menyurutkan niat Dewa Ayu Adinda dalam mempelajari seni dan budaya Bali. Menurut Dewa Ayu Adinda, seni dan budaya Bali seperti seni tari yang ia geluti dapat menunjang perkembangan pariwisata Bali dengan berbasis kebudayaan Bali. Selain itu, dengan berbagai tarian yang dikuasainya, ia mampu memperkenalkan seni dan budaya Bali kepada turis asing yang berlibur di Bali. Dewa Ayu Adinda berharap kedepannya mampu memperdalam seni tari secara menyeluruh. Selain seni tari, ia juga akan menekuni bidang lainnya seperti mekidung dan megambel. Karena di pariwisata nih kita bisa menjual kesenian seperti nari di hotel, kita bisa memperlihatkan atau memperkenalkan tari kepada orang asing, dan feedbacknya kita bisa mendapatkan uang. Harapan tiang untuk di dalam seni tari nih semoga kedepannya tiang ingin memperdalam seni tari, terutama untuk mengkidung dan megambel. Dari berbagai lomba menari yang pernah diikuti Dewa Ayu Adinda, banyak prestasi yang ia raih seperti juara 1 Lomba Olek Tamu Lilingan Kabupaten Gianyar tahun 2019, juara 2 Tari Cendrawasih tingkat provinsi tahun 2019, juara 3 Tari Trunajaya Desa Blege Kabupaten Gianyar tahun 2019, juara 2 Lomba Olek Tamu Lilingan Universitas Udayana tahun 2019, juara 3 Lomba Tari Legong Keraton Kabupaten Bangli tahun 2020, juara 2 Tari Trunajaya UKM Stana tahun 2021, juara 3 Tari Olek Diod Festival Denpasar tahun 2021, juara 2 Lomba Tari Margapati Sekota Denpasar tahun 2021, dan masih banyak prestasi lainnya khususnya di bidang seni tari. Nah, bagaimana Yona Bali kegiatan dan juga semangat dari Ge Adinda dalam melestarikan seni dan juga budaya Bali khususnya dalam bidang seni tari? Sangat menginspirasi sekali bukan? Dan apalagi Ge Adinda ini memang tinggal di lingkungan pariwisata, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang dirinya untuk terus melestarikan seni dan juga budaya Bali. Nah pemirsa, di segmen berikutnya kita bersama-sama akan kembali mengulas profil dari Ge Adinda lebih dalam lagi yang ternyata tidak hanya mempunyai bakat dan juga minat dalam bidang seni tari, namun juga mempunyai kepiawaian dalam memainkan musik tradisional Bali yang juga merupakan gamelan klasik. Nah, kira-kira seperti apa cerita lebih lengkapnya? Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Yuana Max.
Yuwana Bali G. Adinda merupakan Yuwana yang berasal dari SMK Negeri 5 Denpasar. Tidak hanya mempunyai bakat dalam bidang seni tari saja, namun G. Adinda juga mempunyai kemampuan dalam memainkan musik tradisional Bali yaitu ngerindik. Dirinya mengaku bahwa dirinya mulai mempelajari ngerindik ini ketika masa pandemi COVID-19 melanda, yaitu untuk mengisi waktu luangnya. Hebatnya lagi pemirsa, G. Adinda belajar ngerindik ini bersama saudara-saudaranya dan berhasil telah menguasai 3 gending. Wah, keren sekali kan? Dan tidak hanya sampai di sana, namun G. Adinda ini juga mempelajari mepupuh hingga mekidung, yaitu untuk melengkapi penampilannya ketika menari. Penasaran kira-kira seperti apa cerita selengkapnya? Untuk itu kita saksikan, ini dia. Yuwana Bali Dewa Ayu Made Adinda Ratna Devi merupakan putri sematawayang pasangan Dewa Putu Mayun Manik dengan Jero Praba. Selain menekuni bidang seni tari, Yuwana kelahiran Denpasar 18 Februari 2005 ini juga piawai dalam bermain musik atau gamelan Bali, yakni ngerindik. Rindik merupakan salah satu alat musik tradisional Bali yang terbuat dari potongan-potongan bambu pilihan yang disusun dengan jarak tertentu hingga menghasilkan suara dan nada yang merdu. Setiap potongan bambu memiliki ukuran yang berbeda dan dengan tangga nada yang berbeda pula. Semakin besar ukuran potongan bambu, maka semakin rendah nada yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil ukuran potongan bambu, maka semakin tinggi nada yang dihasilkan. Dewa Ayu Adinda mengatakan belajar rindik berawal dari melihat saudara-saudaranya bermain rindik di rumahnya. Dewa Ayu Adinda memanfaatkan waktu luang yang dimiliki di rumah karena pembelajaran dilaksanakan secara daring akibat penyebaran COVID-19. Waktu luang yang dimiliki dimanfaatkan dengan belajar bermain rindik. Cara memainkan alat musik rindik ini adalah dengan dipukul. Kedua tangan memegang masing-masing satu pemukul dengan tugas yang berbeda-beda. Tangan kanan memainkan kotekan, sedangkan tangan kiri memainkan melodi. Sampai saat ini sudah 3 gending ngerindik yang dikuasai Yuwana yang tinggal di kawasan Kuta ini. Ketiga gending tersebut adalah gending tabuh telu, gending tetangisan, dan gending jaran goyang. Selain kegiatan nari, tiang wonten job photoshoot, terus tiang ingin mempelajari lebih dalam mupoh dan gending-gending rindik. Rindik niki tiang tertarik pada waktu corona, tiang biar ada aja kesibukan, tiang astungkare udah 3 gending, yaitu gending tabuh telu, tetangisan, sareng jaran goyang. Yang ngajarin nih ke wenten saudara-saudara tiang, karena dari lihat mereka lah tiang juga tertarik untuk bisa. Tingkat kesulitannya nih ke menyeimbangkan tangan kiri dan kanan. Selain belajar rindik, Yuwana yang kini tengah mempersiapkan pembentukan sanggar tari miliknya ini juga ingin belajar mekidung dan mempupuh sebagai sarana pendukung ketika menari di atas panggung. Terlebih, Dewa Ayu ingin terjun ke dunia pementasan arje. Kalau untuk pupuh nike tiang memang wenten niat untuk belajar, karena mupuh nike kan bisa juga dibawa ke dalam tari seperti arje. Untuk arje tiang masih belum, karena tiang ingin belajar mupuhnya dumun baru nike bisa ke arje. Dalam menekuni semua kegiatan di bidang seni dan budaya Bali, Dewa Ayu Made Adinda Ratna Devi mendapat dukungan penuh serta motivasi dari kedua orang tuanya. Terlebih orang tuanya melihat bakat yang dimiliki Dewa Ayu Adinda di bidang seni sangatlah tinggi. Keingintahuan serta ketekunan dalam belajar pun terlihat sangat sungguh-sungguh. Selaku orang tua, Dewa Putu Mayun Manik berharap kedepannya Dewa Ayu Adinda mampu menunjukkan bakat yang dimiliki, terlebih dapat melestarikan seni dan budaya Bali.
Selain itu, Dewa Ayu Adinda dapat menunjukkan jati diri sesungguhnya serta mampu bersumbangsi pada kehidupan seni tari khususnya di Bali. Saya sebagai orang tua melihat daripada potensi anak saya sendiri itu orangnya mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Apabila dia mendapat kesulitan pada saat menari, di mana dia waktu belajar dan saat di rumah, dia akan melihat di YouTube dengan seksama. Karena rasa keinginan tahu dia dan ingin bisanya itu tinggi sekali. Kami sebagai orang tua kepada anak kami itu akan selalu mendukung semasih itu hal yang positif, ya, apalagi dengan tari Bali ini saya akan dukung karena juga dapat melestarikan budaya Bali itu sendiri. Harapan saya kepada anak saya yang mempunyai potensi dalam bidang nari ini bisa mengangkat budaya Bali ini, terutama tari Bali ini ke mancanegara, tidak hanya saja di Nusantara tapi bisa luas ke mancanegara. Baik, perkenalkan saya Iputu Gede Serana Astasidi, bisa dipanggil Tude. Di sini saya udah lama juga temenan sama Gek Dinda. Jadi keseharian Gek sama kebiasaannya, Geknya orangnya dia semangat sekali. Sampai dia nyuruh saya, "Kak, belajar ini yuk, Kak, belajar ini, belajar ini." Dia mau banget mencoba hal baru gitu. Orangnya semangat, gak gampang nyerah. Jadi setiap saya kasih saran, kasih support, dia mau menurut gitu kan. Kadang kan orang-orang anak-anak milenial zaman sekarang kan susah banget dikasih tahu ya. Terus selain itu dia rajin. Intinya setiap dia mau coba sesuatu tuh dia nggak pernah setengah-setengah gitu. Itu yang saya suka. Terus kadang kalau dia bingung pasti selalu tanya saya, "Kak, gimana nih Kak? Kayaknya kurang ya," gitu. Selalu saya arahin juga. Intinya kedepannya biar dia bisa seperti apa yang dia inginkan, seperti itu. Semoga kedepannya dia lebih semangat lagi apa yang dia mau capai, terutama membangun sanggar. Tentunya saya sangat support banget karena di sini apalagi anak milenial nggak suka lah ya berkesenian lebih banyak kan. Jadi di sini saya salut sekali. Semoga kedepannya dia lebih bisa nge-manage sanggar yang membangun dan lain hal intinya yang mensupport dia ke depannya. Seperti itu. Pada kesempatan ini, Dewa Ayu Adinda juga mengajak Yuwana Bali untuk ikut serta dalam pelestarian seni dan budaya Bali yang adiluhung. Atas dukungan dan doa dari kedua orang tuanya, Dewa Ayu Adinda bisa sampai saat ini. Dorongan dari teman-temannya juga memacu Dewa Ayu Adinda untuk maju dan bisa mengejar cita-citanya yang ingin menjadi seorang dosen tari. Walaupun banyak suka dan duka yang dialami, tetapi ia mempunyai prinsip teguh dalam menjalani kegiatannya, yaitu jadilah diri sendiri dan teruslah belajar menjadi lebih baik. Dengan berpegang teguh pada moto hidup, pengalaman adalah pelajaran hidup yang paling berharga, menjadikan Dewa Ayu Adinda senantiasa belajar berbagai seni tanpa adanya rasa putus asa. Untuk teman-teman Yuwana, ayo kita jangan pernah malu untuk belajar berkesenian, terutama untuk melestarikan budaya Bali. Semoga kedepannya Tiang bisa menekuni lebih banyak berkesenian, mumpung menggambar dan lain sebagainya. Yuwana
Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Dapatkan informasi menarik lainnya dengan subscribe dan juga like channel YouTube Program Bali TV. Untuk itu saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas, jauh dan juga narkoba. Ingat juga dengan pesan Ibu dengan selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, wajib menggunakan masker, wajib menjaga jarak, wajib menjauhi kerumunan, wajib mencuci tangan agar kita bersama-sama terbebas dari pandemi COVID-19 menuju Bali Bangkit, Bali Era Baru, Indonesia Maju. Untuk itu, salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.